Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dewi, NIM 212104008, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Angkatan 2021, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Mahasiswa sejarah tentu sangat perlu mempelajari arkeologi. Meskipun arkeologi ini hanya merupakan ilmu bantu dalam sejarah, tapi kita sebagai calon sejarawan wajib memahami dan mempelajarinya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih arkeologi itu. Jadi, arkeologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu arkeos dan logos. Arkeos itu artinya tua atau kuno, dan logos itu ilmu. Jadi, ilmu yang mempelajari hal-hal yang tua atau yang kuno. Nah, apa aja sih yang dipelajari? Jadi, yang dipelajari itu adalah kebudayaan masyarakat masa lalu. Contoh misalnya, seperti bagaimana sih kehidupan masyarakat Indonesia di masa lalu, dan seperti apa ya kehidupan orang Romawi dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa arkeologi itu ilmu yang mempelajari perihal sesuatu yang tua, yang kuno, atau bisa juga disebut dengan ilmu purbakala. Nah, tadi kan kita udah mempelajari mengenai definisi dari arkeologi. Sekarang saya akan membahas mengenai tujuan arkeologi dan data apa aja yang dipakai arkeologi. Jadi, arkeologi itu ciri khasnya adalah harus adanya fakta. Kalau ada benda, ada barang, itu bisa dijadikan sebagai ilmu. Nah, ada juga yang disebut sebagai data arkeologi yang pertama, yaitu artefak atau artificial factual. Fakta yang dibuat oleh manusia. Contohnya, meja, keris, bangku. Intinya artefak itu adalah benda atau buatan manusia yang bisa dipindah-pindahkan. Dan yang kedua, feature. Feature ini artefak juga, tapi dia tidak bisa dipindah-pindahkan. Misalnya, struktur bangunan kuno, contohnya seperti benteng, jembatan, rumah kuno. Karena kalau kita ambil terus kita angkat, dia akan rusak. Jadi, feature ini merupakan peninggalan arkeologi yang dibuat oleh manusia, tapi tidak bisa dipindahkan. Dan yang ketiga yaitu ekofact atau arkeologi faktual. Nah, ekofact ini sebenarnya bukan buatan manusia, akan tetapi dia benda alam. Tapi penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Dan yang keempat, situs atau site merupakan lokasi tempat di mana artefak dan feature atau ekofact itu tersimpan. Nah, tersimpannya ini bisa di bawah tanah atau di dalam air. Makanya kadang arkeologi itu ketika melakukan penelitian itu harus menyelam, karena penemuannya bisa aja di dalam tanah. Dan tujuan akhir dari penelitian arkeologi ini yaitu arkeologi merekonstruksi atau menggambarkan, membayangkan dari benda yang ditemukan. Misal dari benda ini dulunya masyarakatnya tuh seperti apa ya, merekonstruksi tingkah lakunya dan menggambarkan fase perubahan budaya. Jadi arkeologi bertujuan untuk mendapatkan data akurat tentang kehidupan di masa lampau. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep teori. Di sini arkeologi bertujuan untuk memahami budaya manusia, maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Meskipun demikian, terdapat berbagai ilmu bantu yang digunakan antara lain seperti sejarah, antropologi, geologi, geografi, arsitektur, dan paleontografologi, dan juga bioantropologi. Jadi, hakikat arkeologi menurut Tanu Dirjo mengemukakan bahwa kerja arkeologi sebenarnya
sama dengan pemulung. Pernyataan ini berangkat dari kerangka pikir M.B. Schipper tentang proses transformasi budaya. Dalam kerangka pikir ini ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumber daya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks ini adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, sumber daya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu konteks arkeologis. Konteks arkeologis ini merupakan lingkungan tempat sumber daya budaya baik yang tenable maupun yang intangible sudah tidak digunakan lagi, sehingga lebih tepat disebut sumber daya arkeologi. Dengan demikian, untuk dapat mengungkapkan makna di balik sumber daya arkeologi yang ada saat ini harus memahami konteks sistemnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kelembagaan arkeologi. Perkembangan arkeologi pun diwarnai dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan seperti BCPS, Genoa, Chevan, Kaltenen, and Wetenschepen yang kemudian di Jakarta mendirikan museum tertua, sekarang menjadi Museum Nasional. Lembaga pemerintahan pada masa kolonial yang bergerak di bidang arkeologi adalah Wageningen atau ODI, didirikan tahun 1913 yang banyak membuat survei dan pemugaran atas bangunan-bangunan purbakala terutama candi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan keilmuan. Perkembangan arkeologi di Indonesia mulai terasa saat kelembagaan makin kokoh menopang keilmuan sejak tahun 1980-an. Dalam lingkungan keilmuan, kepurbakalaan muncul kecenderungan yang tidak lagi mengacu pada paradigma lama, yaitu tidak lagi hanya menyusun sejarah budaya manusia dan rekonstruksi pola-pola kehidupan manusia masa lampau yang kadang tidak teruji, tetapi juga menghasilkan dalil-dalil tentang hubungan tindakan manusia dengan budaya bendawi yang dihasilkan. Dalam kerangka proses budaya, perkembangan yang muncul berkaitan dengan metode penelitian lapangan telah dilakukan dalam penelitian survei dan ekskavasi yang biasa disebut dengan standar sampel area. Selanjutnya yaitu pengertian arkeologi. Penelitian arkeologi yang lengkap dan umum biasanya diselenggarakan melalui 3 tingkat penelitian, yaitu yang pertama tingkat observasi, meliputi kegiatan pengumpulan data, baik melalui penelusuran informasi, keputusan maupun pengamatan lapangan melalui metode dan teknik penjagaan, survei dan ekskavasi. Dan yang kedua, tingkat deskriptif, mencakup kegiatan pengolahan data baik dengan menggunakan metode dan teknik analisis non-destruktif seperti klasifikasi atau dasar bentuk maupun destruktif atau laboratoris seperti klasifikasi tembikar atas dasar pasirnya. Dan yang ketiga, tingkat eksplanati, mencakup kegiatan yang penafsiran atas dasar sintesis dan data yang telah digarap di kedua tingkat penelitian terdahulu, dan selanjutnya dapat diintegrasikan dengan data yang diperoleh melalui metode analog historis, etnografis, dan eksperimental. Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi yang pertama, penjajakan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kehadiran data arkeologi dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua yaitu survei. Teknik survei dapat diterapkan pada permukaan tanah, bawah air, potret udara, serta dengan melakukan ekskavasi lubang uji atau test pit dan wawancara. Dan yang ketiga, ekskavasi. Beberapa teknik ekskavasi yang dikenal antara lain teknik speed, lot, lapisan tanah atau layer, atau teknik lain atau sedot dan lapis demi lapis untuk bawah air. Penerapan teknik berbeda-beda ini didasarkan baik sifat, kontur maupun kondisi lapangan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ekskavasi. Apa sih ekskavasi itu? Jadi, ekskavasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui panggilan tanah yang dilakukan secara sistematik untuk menemukan suatu atau himpunan tinggalan arkeologi dalam situasi in situ. Dengan ekskavasi diharapkan akan diperoleh keterangan mengenai bentuk temuan, hubungan antar temuan, hubungan stratigrafis, hubungan kronologis, tingkah laku manusia, pendukungnya serta aktivitas alam dan manusia setelah temuan terdepositkan.
Kesalahan yang terjadi dalam ekskavasi menyebabkan salah interpretasi sehingga para pelaksanaan perlu memiliki pengetahuan teori, metode, dan teknik yang memadai. Sebelum melakukan ekskavasi dilaksanakan, seharusnya ada beberapa tahapan kerja, yaitu yang pertama membuat peta wilayah yang akan diteliti, dan yang kedua membuat peta situs yang akan diteliti atau digali, dan yang ketiga menetapkan keletakan kotak yang akan digali. Oke, baik, itulah pernyataan terkait arkeologi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.